Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik, murid siswa baru kelas 10 jurusan Teknik Mesin SMK Darul Bakti Surabaya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Wali Murid yang telah mempercayai kepada SMK Darul Bakti Surabaya untuk belajar atau mendaftar di sini. Adik-adikku yang berbahagia, perlu diketahui bahwa jurusan Teknik Mesin di SMK Dharma Bakti Surabaya sendiri merupakan salah satu dari 3 jurusan yang ada di SMK Dharma Bakti Surabaya sendiri. Saya ucapkan terima kasih kembali, selamat bergabung. Saya ucapkan semoga dengan bergabungnya adik-adik di sini betah dan nyaman dalam proses belajar di SMK Dharma Bakti Surabaya sendiri. Selanjutnya, sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Taufik Hidayat. Di sini saya ditugaskan oleh sekolah menjadi Kepala Program Studi Teknik Pemesinan di SMK Dharma Bakti Surabaya. Alamat saya di Jalan Berkekusuma nomor 62A RT 4 RW 2 Desa Berbek Kecamatan Waru Sidoarjo. Selanjutnya email dan media sosial saya yang ada seperti di TPT ya adik-adik. Mungkin jika ada media sosial bisa kita bertemanan di media sosial. Selanjutnya terkait profil pendidik di Teknik Permesinan SMK Dharma Bakti Surabaya sendiri. Di sini insya Allah akan ada 4 bapak atau ibu guru yang akan mengajar adik-adik kelas 10 SMK Dharma Bakti Surabaya. Yang pertama, saya sendiri Taufik Hidayat sebagai Kepala Program Studi Teknik Pemesinan. Yang selanjutnya ada Bapak Dr. Andes Sutoyo. Selanjutnya ada juga Bapak Dr. Andes Sudarman. Beliau ini paling senior di SMK Dharma Bakti Surabaya, khususnya di jurusan Teknik Pemesinan. Selanjutnya ada juga Bapak Muhammad Sukiono. Beliau juga mengajar di Teknik Pemesinan di SMK Dharma Bakti Surabaya. Baik, adik-adik yang berbahagia, untuk selanjutnya tentang teknik pemesinan sendiri. Mungkin perlu diketahui sebelumnya atau yang menjadi pertanyaan yang menjadi atau yang membuat adik-adik bertanya-tanya, apa sih mungkin teknik pemesinan sendiri. Jadi jurusan teknik mesin sendiri khususnya di SMK Dharma Bakti Surabaya merupakan jurusan yang mempelajari tentang pengenalan pengolahan bahan, mengukur alat ukur, seperti itu ya adik, mengukur dengan alat ukur secara presisi untuk diimplementasikan dalam praktek di dunia kerja maupun untuk membuat benda kerja. Selanjutnya, jurusan teknik mesin sendiri mungkin untuk peluang setelah lulus seperti itu ya, mungkin peluang lulus ataupun peluang kerja dari jurusan teknik mesin sendiri atau tamatan dari teknik mesin antara lain bisa juga bekerja di bengkel konstruksi, terus bekerja di jenis multi produk seperti itu ya adik-adik. Mungkin bisa juga di wirausaha bidang pemesinan seperti itu. Bisa juga menjadi operator mesin CNC seperti itu. Karena di jurusan teknik mesin sendiri kita akan belajar terkait mesin CNC. Selanjutnya
apa aja yang dipelajari, yang akan dipelajari di jurusan teknik mesin sendiri, dan mengapa memilih jurusan teknik mesin seperti itu ya adik-adik. Jadi selain kita mempelajari tentang pelajaran produktif, khususnya produktif teknik mesin, nantinya kita akan belajar tentang pelajaran muatan nasional sendiri, seperti pelajaran pendidikan agama Islam, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, seperti itu ya teman-teman atau adik-adik sekalian. Selanjutnya untuk pelajaran di bidang pemesinan sendiri, kita akan belajar terkait proses mesin bubut, mesin fresh, seperti itu, mesin gerinda, ada juga tentang proses pemesinan CNC. Seperti itu. Selanjutnya terkait kondisi yang ada di SMK Dharma Bakti Surabaya. Ini merupakan foto-foto lab atau bengkel yang ada di SMK Dharma Bakti Surabaya sendiri. Yang paling atas sebelah kiri di sini merupakan mesin bubut ya teman-teman, adik-adik. Ini merupakan mesin bubut. Jadi mesin bubut sendiri bisa juga dikatakan mesin perkakas seperti itu ya. Mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda secara berputar seperti itu. Bubut sendiri merupakan suatu proses pemakanan benda kerja yang sayapnya dilakukan dengan cara memutar benda kerja sendiri. Seperti itu ya mungkin penjelasan singkatnya dari mesin bubut. Terus selanjutnya sebelah kanan ada meja press atau bisa dikatakan juga ragum. Di sini fungsi dari meja press sendiri yaitu untuk alat menjepit benda kerja yang akan dikikir ataupun nantinya akan dilakukan proses kikir seperti itu, ataupun proses pahat di mesin bubut maupun dalam proses mesin gerinda, yaitu untuk penjepit ketika akan digergaji seperti itu. Selanjutnya sebelah kanan dari ragum atau meja press ada mesin press sendiri. Di sini fungsi ataupun kegunaan dari mesin press sendiri yaitu mesin yang menghasilkan sebuah bidang datar di mana proses kerja mesinnya berputar dan benda yang atau benda kerjanya akan bergerak melakukan langkah pemakanan seperti itu. Jadi cara kerja mesin press ini ketika benda kerjanya itu berputar seperti itu. Proses pemakanannya secara berputar seperti itu. Jadi prinsip mesin filling ataupun mesin press sendiri yaitu untuk pemotongan yang berasal dari energi listrik yang diubah menjadi gerak utama oleh sebuah motor listrik. Jadi dari energi listrik kemudian diubah menjadi gerak utama oleh sebuah motor listrik seperti itu. Yang selanjutnya di bawah sebelah kiri ada mesin gerinda. Jadi fungsi dari mesin gerinda sendiri yaitu mesin yang digunakan untuk mengasah ataupun memotong benda kerja. Sedangkan prinsip kerja mesin gerinda sendiri yaitu untuk di situ jadi ada batu, namanya batu gerinda ya. Adik-adik. Jadi prinsip dari mesin gerinda sendiri batu gerindanya sendiri berputar. Jadi batu gerinda berputar, kemudian bergesekan dengan benda kerja sehingga terjadilah pemotongan ataupun pengasahan. Nah itu jadi
yang dinamakan mesin gerinda. Terus selanjutnya yang gambar terakhir ini ada siswa-siswi yang melakukan praktek di bengkel teknik pemesinan yang ada di SMK Dharma Bakti Surabaya. Selanjutnya di sini ada video singkat dari siswa di SMK Dharma Bakti Surabaya melakukan praktek di bengkel seperti itu. Jadi untuk adik-adik semua, kembali lagi saya ucapkan selamat datang di SMK Dharma Bakti Surabaya. Semoga kalian semua betah, nyaman, dan enjoy bergabung dengan SMK Dharma Bakti Surabaya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.